Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saudara Wakil Presiden, para Menko dan Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN. Pada sore hari ini sengaja saya kumpulkan para menteri dan pejabat terkait untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita, dan yang terpenting dengan penuh rasa aman dan nyaman. Persiapan perayaan hari Natal dan tahun baru ini memang sudah dibahas dalam beberapa kali rapat, dan saya yakin bahwa saudara-saudara juga sudah melakukan koordinasi dan persiapan yang sebaik-baiknya. Tapi saya ingin juga mendapat laporan yang terkini dari pihak keamanan, juga dari sektor transportasi. Kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan pokok lainnya. Juga sektor tenaga kerja dan sektor pariwisata. Kalau begitu, dengan demikian saya mungkin persilakan Kapolri mungkin akan melaporkan. Mengenai masyarakat kita pluralis, saya ikut di dalamnya, kebetulan juga saya dikaitkan sebagai ketua di yang masa kedua. Kita ini semua kerja bersama. Sedangkan ini kalau nggak bersama-sama susah. Jadi tidak bisa mengandalkan suatu organisasi, tapi butuh kebersamaan semuanya. Bagi saya kalau orang itu beragama nggak ada unsur cinta dan pluralis, itu jadi dia tidak beragama. Karena puncak agama itu cinta. Mau dari agama pun harus sama-sama. Dan jadi lawannya NTP itu ya radikalisme, pemaksaan, ketidakadilan apapun. Indonesia bukan negara agama. Indonesia memang Pancasila itu ada berapa agama. Jadi punya harapan negeri ini ada keadilan lah semuanya. Jangan ada diskriminasi lagi. Negeri ini juga didirikan oleh semua orang. Bukan milik satu agama, bukan milik mayoritas. Tapi kita perlu berusaha semua lah bersuara. Semoga nanti ke depan ini tidak ada lagi umat yang diskriminasi. Tidak ada lagi orang ingin membangun tempat ibadah untuk mendekat ke Tuhannya dipersulit. Saya pernah ikut ke Mahkamah Agung tentang SKB masalah pembangunan gereja. Itu bentuk ketidakadilan. Tapi emang negeri ini masih perlu dibenahi lah. Terkadang juga ada masyarakatnya masih primitif. Tapi kita tidak berhenti lah, terus berjuang. Nah, mengenai cinta pluralis ini, ada beberapa teman lah. Nah, Mas Asani ya, kakak saya mencoba melalui YouTube lah. Tapi Krimu itu kalau mungkin baru sebulan setengah, tapi jadi kami. Ya, saya coba melawan radikalisme. Selama masih ada radikalisme, cinta itu nggak ada. Apalagi pluralisme. Bagi saya itu puncak agama itu akhlak, dan puncak akal adalah toleran. Kalau orang nggak toleran, berarti bagi saya itu orang itu tinggal di hutan. Karena kita tidak bisa menafikan, kita hidup di negeri ini
mengatakan satu agama itu berarti dunia berbunga Tuhannya. Karena Tuhan itu bersatu, semua sama aja. Yang penting intinya baik. Kalau mau tahu ajaran Yesus itu cuma satu kata kuncinya, ingin menghapus air mata orang. Itu aja, apa sih diperjuangkan oleh Tuhan Yesus itu? Ingin menghapus air mata orang dengan penuh kasih. Jadi udahlah, kita bikin perbedaan-perbedaan kita. Dan saya berdiri di sini bukan orang asing. Saya bukan orang asing di sini. Saya merasa satu iman. Kenapa saya bilang satu iman? Kita sama-sama samawi. Kita sama-sama dari Abraham ini. Kita semua sama. Yang penting di sini itu apa? Yang baik. Yang orang-orang. Tuhan tak tanya merah. Karena Tuhan tak bermerah. Kita semua sama juga. Gak usah cari ribut, gontok-gontok. Ayo kita bersatu untuk NKRI ini. Jangan sampai begini nanti seperti negara-negara Arab. Gontok-gontokan gak ada selesainya. Tapi saya yakin bangsa ini bukan bangsa Arab. Bangsa ini punya budi luhur. Gak suka dengan golok-pelet dia. Nah, untuk itu Anda semua yang di sini jangan suka takut bicara, harus bicara untuk toleransi, untuk keadilan. Terus bicara. Masalah terjadi atau tidak, yang penting apa? Anda sudah berusaha. Hasilnya ke depan yang tahu pasti hanya Tuhan. Tapi kalau kita nggak berusaha, Tuhan nggak akan berubah kita. Itu mungkin saya minta, saya bahagia loh. Saya nggak pernah merasa saya orang asing, musuh nggak. Ini saya anggap sama keluarga saya. Tentang Natalan juga. Di Al-Quran aja kita kalau dimuliakan dulu Tuhan Yesus besar. Kita sama-sama ini orang baik. Kenapa harus bersulit? Kalau kita ada hari pahala, nggak mau ngabungin seorang tokoh yang top, bahkan yang mungkin disebut Tuhan Yesus dalam satu ini hari, masih banyak umatnya. Kenapa kami berjumpa? Nanti saya berharap lah, suatu saat bangsa Indonesia semua kalau Natal, Indonesia itu seperti umat Kristen semua. Nanti kalau Lebaran seperti semuanya muslim. Semua kita bersama. Tidak perlu ada perbedaan. Capek kalau kita berhidup perbedaan itu. Tapi perbedaan ini memang indah. Kalau hidup semua sama, tidak ada yang indah. Tapi perbedaan itu untuk saling mengisi, saling melengkapi, bukan saling membenci. Tidak ada satu orang pun, mau dari Muslim atau dari Kristen, bisa mewakili kesucian ajaran itu, Yesus atau Nabi Muhammad. Kita ini belum sempurna. Tidak perlu saling Selalu ada promo ke Vietnam di Traveloka. Pesan sekarang. mengakhirkan, tidak perlu saling ini, hentikan itu semuanya. Hidup Abek. Yang penting kita kasih aja. Agama itu cinta. Yes. Dan kalau nggak punya kasih sayang, berarti kita punya agama. Itu aja mungkin. Saya tidak ada lain ingin kasih sayang kepada teman. Saya ingin menerima Anda sebagai saudara. Itu aja. Kurang panjang, Beb. Masih kurang panjang. Panjangan. Kurang panjang. Kurang panjang. Malah kurang panjang. Ya, cukuplah mungkin. Ada tokoh-tokoh, ada pendeta, ketua yang layak harus lebih banyak bicara, ada Mbak Maya, ketua-ketua kemanusiaan, ada yang ada. Mohon doa aja. Saya minta kepada yang di sini mohon doa ke saya. Yang nanti bisa dikasih kesempatan, panjang umur atau apapun, masih bisa bersuara untuk NKRI. Itu aja. Saya akhiri kata saya ingin mengucapkan selamat Natal buat semua. Semoga Tuhan memberkati semua manusia di Indonesia. Karena Natal bukan milik satu agama, tapi milik semua manusia. Milik semua manusia. Salam saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Bapak Prabowo Subianto memerintahkan kepada Polri, kepada TNI supaya mengamankan ya perayaan Natal dan juga Tahun Baru yang diadakan khususnya tanggal 25 Desember dan juga yaitu tanggal 1 2025 yaitu Januari. Dan beliau tegas mengatakan supaya mereka menjalankan ibadah dengan sukacita,
menjalankan ibadah dengan penuh dengan damai. Itu sebabnya beliau memerintahkan bagian keamanan supaya mengerjakan tugas itu dengan sepenuh hati. Karena saudara, kita melihat bagaimana tahun-tahun yang lalu dan juga tahun-tahun sebelumnya banyak sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagaimana terjadi pemboman, ya, seperti yang terjadi waktu itu berapa tahun yang lalu, yaitu di gereja. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas kepedulian Bapak Presiden terhadap khususnya perayaan ibadah Natal kekristenan. Beliau sangat menjunjung toleransi, bahkan tidak membeda-bedakan agama. Beliau betul-betul menunjukkan perhatian, walaupun orang Kristen ya minoritas, tetapi beliau melihat bahwa orang Kristen juga adalah masyarakatnya sendiri, sehingga memberikan perhatian, memberikan perlindungan, memberikan keamanan kepada ibadah orang-orang Kristen. Nah, kiranya Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan juga pemerintah yang sudah ditetapkan dalam melakukan tugas ini, mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas itu dengan baik. Ya, jangan sampai terjadi lagi seperti yang baru-baru ini. Bagaimana gereja GPDI yang ada di Bogor, ya, mereka merayakan Natal diganggu dan tidak diizinkan, sehingga mereka harus beribadah di lapangan terbuka. Nah, kiranya kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum itu segera diusut tuntas supaya jangan lagi intoleran ya yang ada di Indonesia ini. Jangan lagi mereka melakukan aksi mereka, jangan mereka lagi semakin merajalela. Bapak Prabowo dan Bapak Gibran harus lebih tegas lagi dan harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan hal ini. Nah, itu harapan dan doa kita ya saudara-saudara. Ini adalah awal mula yang baik yang dikerjakan oleh Bapak Prabowo. Saya percaya Tuhan yang memulai yang baik bagi bangsa ini lewat kepemimpinan beliau, Tuhan juga yang akan meneruskannya hingga kesudahannya ya teman-teman. Nah, dan di video cuplikan tadi saudara-saudara ya, bagaimana kita melihat seorang Habib Kribo masuk ke dalam gereja yang menjunjung toleransi, yang mengatakan bahwa perayaan Natal bukan hanya milik orang Nasrani, tetapi juga adalah milik bagi seluruh dunia ya. Nah, itu kembali lagi saya katakan kepada kita ya, saya yakin kita orang-orang Kristen mempercayai Yesus itu Tuhan, dan mungkin bagi saudara kita Muslim, mereka mempercayai Yesus itu adalah Nabi. Bahkan saudara, beda-beda pendapat, tetapi baik Yesus itu dianggap sebagai Nabi, baik Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, seharusnya kita menghormati Yesus Kristus dan merayakan hari kelahirannya, karena Natal itu artinya hari kelahiran Yesus Kristus ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita merayakannya, itu artinya kita menghargai, menghormati, bahkan ingat akan sesuatu yang baik yang pernah dikerjakan oleh Yesus Kristus sepanjang dia ada di dunia ini ya saudara-saudara. Nah, mengenai tanggal 25 Desember sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bagaimana tegas Elia Mayron menyampaikan bahwa tanggal 25 Desember adalah benar-benar kelahiran Yesus Kristus. Dan juga di video sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana Dr. Bambang Nursena yang menyampaikan bahwa tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebelum Dewa Matahari ada ya saudara-saudara. Nah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kita informasi penting, dan video ini boleh mengedukasi. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat hari Natal, sampai jumpa di video selanjutnya.